Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Dan yang menarik adalah juara Piala Presiden hanya Persija saja yang juara, kemudian berikutnya juara Liga. Selebihnya kan selalu gagal. Gitu. Walaupun debutnya kemarin kalah ya. Betul. Kalah ada ya. blunder juga Blunder ya. Itu defender termahal katanya tuh. Betul. Ya tapi kan apa namanya ini kan pramusim sebenarnya kan. Semua pelatih pasti mencoba. Kalau dulu kan ada yang tur ke Amerika Serikat, klub-klub besar juga kan pasti mencoba pemain-pemainnya kan. Iya, Jadi bukan target utama. Dan yang menarik adalah juara Piala Presiden hanya Persija saja yang juara, kemudian berikutnya juara Liga. Selebihnya kan selalu gagal gitu. Arema ya. Iya, Arema termasuk 4 kali juara, kemudian Persib waktu juara pertama kali Piala Presiden gagal juara, kemudian yang terakhir kemarin Port FC juara Liga Thailand kemarin juga. Enggak ini. Buriram kan? Ya kan? Gagal juara. Sampai ke luar negeri. Bahkan Oxford degradasi. Berarti Cedera lagi. Oleh Romunik. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip ya Piala Presiden ini ada kutukannya ya. Kutukan yang juara nggak bisa juara Liga. Mungkin Sintayong sudah mempelajari itu gitu kan. Untuk tidak menjadikan target Piala Presiden, setidaknya bisa menggunakannya untuk mempersiapkan tim. Apalagi kan kabarnya setelah Piala Presiden Persija akan pemusatan latihan ke Thailand kan. Nah, ini kan bisa digunakan untuk kemudian memaksimalkan pemain-pemain yang ada yang belum kelihatan dari kemarin lawan Persebaya kan. Sintayong kan lebih physically kalau main bola kan. Kemarin belum kelihatan fisik pemainnya, belum ada yang digeber maksimal, dan itu juga sebenarnya golnya juga karena bunuh diri kan. Gitu kan. Artinya tidak bisa dijadikan rujukan hasil di Piala Presiden ini sebagai persiapan untuk menatap Liga Super. Tapi gini deh, kan targetnya kan Liga 1 harus juara kan, memutus hegemoninya Persib. Tapi masa Persib ini udah 3 kali juara, pemain-pemainnya udah mental juara semua. Betul. Ini bukankah ini misi yang terlalu berat buat Sintayong? Ya pastinya berat, tapi orang pasti selalu akan menyebut Persija gitu kan. Kenapa? Karena dua nama ini adalah klub yang sangat legendaris dan punya catatan panjang ya. Baik itu catatan prestasi maupun catatan hubungan antara kedua tim yang saling bersaing. Dulu kan selalu seperti Real Madrid Barcelona gitu kan. Ketika ada pemain Real Madrid pindah ke Barcelona akan jadi perbincangan gitu kan. Bahkan sekarang aja jadi perbincangan kan bagaimana sindir-sindirannya. Tapi saya pikir ini momen yang bagus sih, asal jangan baperan gitu kan. Kemarin Peralta kan? Ya kan? Tiba-tiba awalnya Sintayong tuh yang ngumumin pertama kali. Saya senang Peralta ada di tim ini lewat JJ kan. Karena penerjemahnya. Saya juga udah yakin bener 100% nih ke Persija udah diumumin sama pelatihnya. Tiba-tiba bisa muter ke Persib gitu kan. Nah itu kayaknya kenapa tuh? Kok bisa kecele? Bahkan video perkenalannya pun juga lumayan plot twist ya. Jadi nayangin Monas, Jakarta, tiba-tiba bilang saya mau ke Bandung, saya mau ke kota juara. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya? Dulu kan pernah juga Al-Fatih kan 2019 disebut-sebut akan ke Persib gitu kan. Dan juga pernah main di tim muda Persib. Betul, pernah main di tim muda Persib, tapi tiba-tiba pindah ke Persija waktu itu kan. Dan memulainya dengan bahasa Sunda waktu itu kan. Oh iya benar. Iya kan. Kalau nggak salah Pak Kumaha Damang. Saya mau di mana gitu kan. Terus tiba-tiba pindah ke Persija. Artinya Peralta ini menjawab sindiran yang dulu Al-Fatih. Jadi seri satu-satu sebenarnya kalau bicara sindir menyindir. Ya tapi akan menjadi menarik menurut saya adalah ketika dua tim ini berseteru memperebutkan tempat juara, justru akan ada tim yang potensial justru membuat tim ini bisa-bisa dua-duanya nggak juara gitu. Oke, tim yang potensial itu siapa? Persebaya kalau menurut saya. Itu ada potensi untuk bikin kejutan. Kalau kemarin kan Borneo FC kan. Nah, Persebaya kalau kita lihat materi pemainnya kan Persebaya Makassar jadi namanya. Makassar Perjuangan ya. Ada Yoran Fernandes, ada Arya Pratama. Terus Bernardo Tavares, sampai kemudian Ramadan Sananta, ya kan mantan PSIS. Jadi Persebaya Makassar saya menyebutnya ke teman-teman bonek. Tapi memang kalau kita lihat Persebaya make sense ya. Saat lawan Persija kemarin tuh mereka rapi betul di belakang. Dan Bernardo Tavares ini kan bisa dibilang pelatih yang bagus lah.
kalau kemarin dia masuk di paruh musim, pemain-pemainnya bukan dia yang bawa tuh. Nah sekarang kan semua pemainnya dia yang pilih tuh. Dari Makassar. Dari Makassar, Iya. alumnus PSM. Dan memang seberapa besar kira-kira menurut lu Persebaya ini bakal jadi pengganggu? Ya tim kuda hitam lah dia kan ya kan. Kalau kemudian bicara favorit juara ya masih tetap ada Persija dengan Persib ya. Persib pastinya kalau lihat materi pemainnya dengan hadirnya Peralta sekarang gitu kan, dengan materi pemain yang ada saat ini, bahkan kemarin kita lihat di Piala Presiden walaupun separuh pemainnya ada di timnas gitu kan, tapi dia bisa tetap konsisten penampilannya. Artinya ini tim ngeri-ngeri sedap juga nih Persib nih untuk kejar kuatrik juara kan. Nah, tapi Persija juga punya ambisi. 2018 terakhir juara, gengsi juga kan kalau Persib terus gitu kan jadi juara. Jadi Persija juga punya keinginan besar. Makanya salah satu tadi itu ada ada potensi bahwa akan ada pemain potensial lagi berlabel timnas yang akan ke ke Persija. Kemarin kan dia kan bersusah payah untuk kemudian mendatangkan Nadeo Argawinata kan. Sampai kemudian menebus kontraknya Nadeo dan tukar dua pemain kan, dua pemain mudanya Persija Jakarta. Ya bukan mustahil kalau kemudian puzzle-nya disempurnakan dengan hadirnya Marcelino ya kan. Itu akan membuat Persija lebih kuat dari sisi serangan gitu. Kalau pertahanan kan mereka termasuk punya pertahanan yang cukup kuat ya. Ada Rizky Ridho di sana, ada Jordi Amat di sana gitu kan. Ya persaingan Persib dengan, saya ingat waktu 2017 ya. 2017 persaingan antara Bali United dengan PSM Makassar juara, tiba-tiba juara Bayangkara FC ya kan. Ya bukan mustahil akan terjadi, kan sejarah akan berevolusi berulang kan. Ya, sejarah akan mengulang. Betul, seperti cerita Spanyol kemarin di Piala Dunia kan, yang mengulangi apa yang dilakukan 2010 ya bukan mustahil Persija mengulang 2018 sekarang 2026 ya 8 tahun penantian Persija bisa juara dan memutus Persib untuk kuatrik, ini akan menjadi catatan sendiri dan tentunya akan menjadi kebahagiaan buat anak-anak Jakarta. Tapi yang pasti Persib juga nggak akan melepas gitu aja. Kalau lu punya lu mau juara, ambil di trofinya dari gua kan gitu bahasanya. Soalnya gini, menurut Boboto mereka sangat pede banget. Kenapa? Karena Peralta tadi MVP ya dia kan. MVP-nya Liga 1 musim lalu aja udah gabung sama mereka. Ini menambah, ini bukannya istilah mereka bilang udah selesai, MVP-nya udah join sama gua gitu istilahnya. Jadi kan Peralta itu keinginannya adalah main di Asia. Itulah yang membuat dia batal ke Persija. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau main di Asia kan pilihannya cuma ada dua, ada Persib dan Borneo gitu kan. Tapi dia datang ke tim juara, dia melihat potensinya Persib lebih besar. Borneo pasti juga mendapatkan keuntungan dari pelepasan Peralta. Borneo ini termasuk tim yang jago jual pemain. Bahkan ini statusnya jual apa emang kontraknya habis kan? Iya bisa jadi kontraknya sudah habis, tapi kan mungkin ada biaya-biaya yang juga harus diberikan Persib dalam tanda kutip ya. Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!